pesannya dari ya. Oke, ternyata tadi belum direkod. Oke, makasih. Nah, adik-adik saya kira sudah mulai terbuka apa itu wawasan kebangsaan. Nah, jadi semua yang ada tadi sudah mengarah. Betul. Jadi cara pandang kita, bagaimana kita memahami bangsa dan negara ini ya, kan gitu ya. Nah, itu wawasan kebangsaan. Nah, untuk itu coba saya mau share screen dulu. Oke. Ya, adik-adik bisa melihat? Halo? Halo, Bisa, Halo Bu. Ibu, bisa Bu. Boleh, oke ya. Ya. Jadi kita coba dulu. Jadi sekarang saya mau menyampaikan sekilas info saja. Jadi kalau ini sudah ya, ini sudah. Nah, jadi namanya ya, nama jadi agenda 1 adalah sikap perilaku bela negara ini ya. Kemudian kita ke materinya adalah pertama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang saya bahas ini dulu ya. Jadi adik-adik saya kira tadi sudah kita sampaikan apa sih wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tadi sudah disampaikan ya, sudah bisa menyampaikan apa itu yang dimaksudkan wawasan kebangsaan. Kemudian adik-adik ini yang diharapkan ya. Jadi nanti harapannya setelah agenda 1 selesai, maka adik-adik ya peserta Latsar ini diharapkan paham betul tentang wawasan kebangsaan ya melalui pemanaan terhadap nilai-nilai bela negara. Sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi diharapkan adik-adik mempunyai sikap perilaku bela negara. Bagaimana sikap perilaku kita terhadap negara ini ya, untuk membela negara ini. Kemudian diharapkan dalam suatu kesiapsiagaan. Nah, disinilah nanti materi ya, siap siaga. Di dalam kesiapsiagaan bela negara disiapkanlah ya adik-adik Latsar ini sehat jasmani dan mentalnya. Jadi bukan cuma jasmaninya saja, tapi mentalnya juga, yaitu kecerdasan emosionalnya, spiritualnya dan sebagainya harus betul-betul mentalnya bagus. Jadi jasmani dan mental itu harus bagus. Ya, akhirnya terbentuk sikap perilaku yang baik. Nah, untuk apa itu? Untuk menghadapi isu kontemporer, ya, isu-isu yang ada saat ini, ya, dan isu itu yang akan bisa merongrong, ya, merusak bangsa kita. Nah, ini dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional yang berkarakter smart, kurang smartnya itu. Jadi itu tujuannya. Maka diawali materi wawasan kebangsaan dulu. Habis itu isu kontemporer dan bagaimana kesiapsiagaan kita untuk menghadapi isu kontemporer yang ada di sini. Oke. Nah, adik-adik, sebelum saya menceritakan unsur-unsur negara, PR. Nah, PR ya, semuanya catat ya. Adik-adik saya Ibu diharapkan bisa melihat YouTube ya. Cari di YouTube ya, film tentang sejarah berdirinya Indonesia. Oke. Nah, sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Nah, nanti pada masuk pertemuan kedua, salah satu harus bisa menceritakan. Karena di dalam wawasan kebangsaan, di dalam unsur negara itu, bangsa Indonesia itu diawali dengan ya sejarahnya itu. Nanti adik-adik yang paham. Kalau saya menceritakan sejarah berdirinya bangsa Indonesia, nanti habis waktu kita. Karena hanya 2 jam ya. Jadi PR saja ya. Ya tuh. Nah, sekarang saya memfokuskan unsur negara aja. Jadi unsur negara terbentuk itu karena apa? Nih, ya. Rakyat yang bersatu. Ya, jelas saja ya. Nih, ada rakyat yang bersatu. Ya, nanti rakyat yang bersatu ini bisa juga adik-adik pahami pada saat melihat
sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Ya, satu. Kemudian daerah atau wilayah. Ya, sekarang adik-adik saya mau tanya tentang daerah dan wilayah. Kalau adik-adik dengar Nusantara, kira-kira apa ya yang di benak adik-adik? Nusantara. Ayo, boleh dibuka aja, nggak usah chatting. Dibuka mikrofonnya, resen gitu, resen aja, ada di situ resen. Kemudian tolong, satu orang atau dua orang ya bisa menyampaikan apa itu Nusantara. Nusantara. Oke, silahkan resen. Bisa gini, diklik, ada tulisan reaction. Nah, reaction diklik gitu. Anggri mau jawab? Saya, Bu. Ya, Gini dulu gitu. Nah, tadi biasakan ya ada di situ reaction kalau nggak salah tulisan, klik terus pilih gini ya. Oke. Ya, Anggri, silahkan. Terima kasih, Bude. Menurut saya, Nusantara itu merupakan seluruh bagian yang ada di Kepulauan Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu, Bu. Oke, sip. Ya, terima kasih, Anggri. Jadi, Anggri seluruh. Jadi, kalau kita melihat Nusantara itu adalah kayaknya keanekaragaman, ya, keanekaragaman budaya, keanekaragaman makanan, keanekaragaman, dan di situ ada wilayah, ya, bahwa Indonesia itu terdiri dari kepulauan dan keragaman. Jadi terdiri dari kepulauan, keragaman dari budaya, agama dan sebagainya. Itu Nusantara. Dan tadi Anggri bilang bahwa ada dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Sabang sampai Merauke berarti itu dari barat sampai timur ya. Ya. Sekarang PR lagi. Nah, PR-nya lagi tulis. Kalau utara selatan apa tuh? Nah, ya PR ya. Kalau utara selatan apa namanya? Ya, tadi kan baratnya Sabang, timurnya Merauke ya, dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Nah, sekarang kalau utara dan apa ya? Selatan itu apa? PR aja. PR kedua. Nah, tuh. Makasih Anggi mengingatkan itu. Terus sekarang dipanggil Anggri atau Anggi atau Lisma nih? Anggri, Bu. Anggri. Iya. Anggri ya, G-nya harusnya 2 ya. Memang cuma 1, Bu, G-nya. Ya. Oke, Anggri dipakai Anggri. Oke, berat Papa. Nah, nanti tambahin sendiri ya. Jangan tambah yang nambahin bisa saja. Oke. Nah, jadi adik-adik saya lanjut lagi. Nah, ada daerah atau wilayah ya, tadi disampaikan bahwa daerah kita itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian yang utara selatan nanti adik-adik yang menyampaikan PR, kemudian adik-adik kemudian batas-batas negara ada, nggak usahlah batas negara kita sampaikan, cuma wilayah kita aja. Nah, jadi ada wilayah, jelas kita punya wilayah. Karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan bergaul internasional. Nah, jadi adik-adik, untuk apa ya untuk deklaratif ini? Ya untuk pergaulan kita, pergaulan bangsa negara kita, supaya bisa berhubungan gitu ya. Nah, contohnya pernah itu koruptor itu melarikan diri di sebuah negara yang Indonesia nggak punya hubungan, ya. Akhirnya apa? Mau menangkap setengah mati karena kita nggak ada hubungan dengan negara itu. Jadi kalau nggak ada hubungan dengan negara itu, biar kita mau masuk pesawat kita atau kita mau masuk ke situ pun akan susah.
Nah, maka pada suatu itu untuk menangkap si koruptor itu maka perlu bantuan minta tolong bangsa lain, ya, negara lain, ya. Jadi untuk mengeluarkan karena kita nggak bisa menangkap. Nah, jadi mau lewat pun nggak bisa, Pak, Bu. Jadi contohnya tuh itu ada kan kadang-kadang di langit itu kelihatan tuh ada pesawat kecil tapi mengeluarkan apa ya udara apa asap yang tebal itu sebetulnya pesawat lain dia minta izin saja saya lewat tapi pesawat yang lewat itu yang boleh hanya yang memang punya hubungan tuh kalau nggak punya hubungan nggak boleh biar melewat saja nggak boleh makanya jangan kaget waktu di atas ada pesawat terus asapnya kok gede itu adalah pesawat negara lain supaya dilihat di radar bahwa dia minta izin saya lagi lewat itu. Nah, itulah yang dimaksudkan untuk keempat ya dari unsur negara itu. Nah, sekarang saya mau mencoba ya. Karena kita istirahat jam 9 masih cukup. Nah, kita sekarang ini dulu. Inilah dasar kita. Dasar kita bahwa sikap perilaku kita harus berlandaskan kepada Pancasila ini ya. Pancasila ini jangan lupa ya ideologi bangsa kita. Inilah dasar negara kita. Nah, saya hanya ngetes sebentar aja. Saya kira adik-adik sudah paham semua. Saya hanya ngetes, siapa tahu ada yang lupa. Jadi mikrofon dibuka semua. Nanti saya tunjukkan gambarnya aja deh. Kalau Bude bilang gambar ini, berarti sebutkan aja sila keberapa, isinya apa. Supaya saya dengarkan. Kira-kira ada yang lupa atau ya atau masih ingat semua? Harapannya masih ingat semua. Oke, siap ya? Buka mikrofon semua. Putri dibuka mikrofonnya, Anggri dibuka mikrofon, Laode dibuka mikrofonnya, siapa lagi? Dedi buka mikrofon, boleh? Ya, siap ya. Bude sebutkan gambar, maka dijawab dengan sila keberapa, isinya apa. Sip ya, kita mulai serius nih ya. Kalau gambarnya pohon beringin. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tiga. Oke, sip. Kayaknya suara laki-lakinya nggak ada ya prianya ini. Suara Maaf, wanita Bude, saya semua pikir ini. ditunjuk orangnya, Bu. Ya, kompak Oh, nih. ya, siap, siap. Suara prianya kok tenggelam dengan perempuan ini. Waduh. Mohon maaf, salah paham. Salah paham ya, nggak apa-apa. Ya, jadi semuanya supaya saya dengar ada nggak yang tak salah ucap gitu. Tapi saya yakin bisa semua. Jadi tadi pohon beringin semua sudah menyampaikan bahwa itu sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. The best. Makasih. Sekarang kalau rantai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, makasih. The best lagi ya. Karena pernah ini ya, pernah di viral atau apa itu anggota dewan ya nggak bisa mengucapkan Pancasila. Waduh, makanya saya tes dulu latsarnya. Ya, latsar kalau nggak bisa, aduh, boleh dibatalkan ini ya CPNS-nya. Oke, terima kasih. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih. Selanjutnya kepala banteng. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan. Oke, walaupun panjang tetap bisa. Tapi jangan cuma menyatakan di lisan ya, tapi diterapkan. Jadi bukan hanya hafal, tapi bagaimana menginternalisasikannya ya, membiasakan perilaku-perilaku yang ada di ideologi bangsa. Oke, makasih. Terakhir, padi dan kapas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Dan terakhir tengah, ini bintang.
Sila pertama, Satu, ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kalau begitu sudah boleh mikrofonnya ditutup semua. Iya, adik-adik. Yang utama bahwa bintang, ya. Jadi tolong ya, bintang. Bintang itu adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi di Indonesia kita harus orang yang beragama. Artinya harus mengakui bahwa ada Tuhan, Allah, ya, yang menciptakan segalanya. Itu ya. Dan di undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat. Ya enggak? Ada enggak itu? Ingat enggak tuh? Jadi kemerdekaan Indonesia pun atas berkat rahmat Allah, ya, Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Itu yang pertama. Makanya yang pertama kita harus ini dulu. Untuk apa? Nah, semua sila ini terakhir untuk sila kelima. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, harapannya apa? Indonesia itu makmur, ya, sejahtera. Ya, tidak miskin lagi tapi hidupnya bahagia. Ini harapannya. Oke, melalui sila 2, 3, 4 dan ujungnya adalah kelima. Mengharapkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sejahtera, makmur, ya, makmur, bahagia. Bahagia berarti jasmani, rohaninya menyenangkan, kan gitu. Oke, itu yang diharapkan adik-adik. Kemudian untuk apa sih, ya, kita harus mempelajari ini adalah untuk membangun karakter. Ya. Jadi membangun kita semua ini, ya. Jadi untuk membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti, insan manusia atau masyarakat, sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilo, ya, harapannya itu. Nah, ujung tombaknya siapa? Ya adik-adik, ya kita PNS ini, ya, harus menunjukkan itu, ya. Oke. Nah, adik-adik, nilai-nilai bela negara ini, ya. Nah, inilah nilai-nilai bela negara yang mau diterapkan dalam sikap perilaku bela negara. Ya, jadi ada 5 ini ya. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016. Ada 5. Ini cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Ya. Nah, ini ada tambahan sih. Tambahan ini di luar nilai itu biasanya mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Ini tambahan substansi saja. Tapi kalau di dalam Peraturan Menteri 5. Jadi yang kita bahas 5. Kemudian indikator perilakunya kayak apa nih? Nah, ini loh. Ya. Cinta tanah air itu kayak apa sih nih? Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Itu wujudnya ya. Wujud perilaku kita ya. Kemudian menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Menggunakan produk dalam negeri, yes. Ya. Jangan cuma yang blended gitu ya. Kalau bisa ya produk dalam negeri lah. Siapa yang mengangkat ya produk dalam negeri kalau bukan kita-kita. Kemudian menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI ya tadi ya, ada PR-nya tadi. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Nih, mencintai wilayah tapi tidak fanatis. Ya. Contohnya tidak fanatis tuh. Contoh fanatis tuh ya. Kita diajak suruh bekerja sama, membuat tim kerja. Selalu bilang, jangan deh, itu kan bukan satu suku. Kan gitu ya. Itu kan suku lain. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Mau bekerja aja melihat. Bukan dari Maluku, kan bukan dari Sulawesi Selatan, bukan dari ini, bukan Jawa, bukan itu.
tapi bagaimana caranya kita betul-betul menghargai keanekaragaman tadi ya. Tuh, ya. Tuh. Kemudian kesadaran berbangsa dan negara. Jadi masing-masing ada 6 nih. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan itu ya. Jadi itu tadi menghargai keanekaragaman ya. Jadi tadi Nusantara itu terkenal dengan keanekaragaman. Maka hargailah kalau kita tinggal di Nusantara. Kita tinggal di wilayah Nusantara. Maka hargailah keragaman itu. Ya, keragaman budaya, keragaman suku, keragaman agama, ras dan sebagainya. Kita hargai. Oke, kemudian mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri ya. Bangga jadi bangsa Indonesia. Tuh. Nah, ini ada cerita, Dik. Saya kasih cerita sekilas saja. Jadi, ternyata banyak orang luar negeri itu ya cinta, suka kepada Indonesia. Contohnya dia gini. Cerita ini pernah ketemu bahwa saya senang di Indonesia ini. Kenapa? Semua ada. Ya. Jadi mau mencari matahari aja, keluar dari rumah sudah ada matahari nih. Mau cari makanan macam-macam, mulai nasi goreng, ya, dabo-dabo, ikan bakar, ya, sayur kelor, ya, duo, ya, gadoga, apa itu, bakso, ya, rendang, betul-betul semua ada. Mau cari pedis, ya, kecut, ya, manis, ada semua. Nah, rasa nano-nano pun ada. Nah, itulah, ya. Kita harus bangga itu. Mereka aja bangga kok. Ya. Kenapa kita nggak bangga? Orang lain aja mengagumi kok. Ya. Masa kita nggak mengagumi negara kita sendiri? Tuh. Rukun dan berjibaku gotong royong dalam masyarakat. Yes, ini mulai dulu nenek moyang kita itu selalu berjibaku gotong royong ini, dan ini kelihatan sekali pada saat masyarakat di pedesaan. Nah, inilah yang diharapkan di kota pun muncul. Ya. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, oke. Setia kepada Pancasila. Nih, menjalankan kewajiban agama kepercayaan secara baik dan benar. Yes. Jadi kalau jadi agama, ya jangan cuma di KTP, lakukan yang benar gitu. Ya, lakukan yang benar. Kemudian memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yes, kita harus yakin ini dan diyakinkan, dan inilah memang. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip, oke. Itu tadi nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Nah, itu biasanya di sila ke berapa? Nomor 4, sila ke berapa, Dek? Musyawarah mufakat? Sila keempat. Ya, menghormati junjung tinggi hak asasi manusia, saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai. Ya, itu yang ketiga. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nih, ada 6 juga. Rela menolong sesama, mendahulukan kepentingan, menyumbangkan tenaga pikiran, kemampuan, membela bangsa dan negara, berpartisipasi aktif, rela berkorban, dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas dalam diskusi aja ya, supaya lebih mantapnya. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Ini memiliki kemampuan integritas, kepercayaan diri, kemudian mempunyai kemampuan memahami, mengidentifikasi, kemudian senantiasa menjaga kesehatan. Ya, kesehatan ya. Menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Itu tadi nanti masuk di kesiapsiagaan bela negara. Kemudian memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi yang tinggi. Jadi kecerdasan intelektual, emosional, spiritual juga harus bagus. Untuk apa? Untuk supaya cerdas. Apa? Cerdas mentalnya. Ya. Dan ya inilah untuk mental, rohani kita. Maka harus cerdas emosi, spiritual, dan intelektual. Ya.
Kemudian pengetahuan tentang kearifan lokal dan menyikapi setiap ancaman. Tuh. Jadi memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Kemudian memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam yang beragam. Dan ini ya, sumber daya alam kita ini banyak, kaya kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa mampu mengolah dan memberdayakan sumber daya yang ada itu bisa guna bagi bangsa dan negara dan masyarakat kita. Oke. Nah, itu adik-adik nilai-nilai bela negara kita fokuskan nanti ke sini. Ya, sini. Tugas saja. Jadi nanti adik-adik ada yang namanya learning journal. Nih, ya. Yang learning journal isinya nih. Jadi masing-masing individu nih ya. Nih, tuliskan apa saja yang adik-adik pahami tentang wawasan kebangsaan, saya kira paham apa saja. Kemudian bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara di tempat kerja. Sekarang saya tanya, adik-adik bekerja sudah berapa bulan? Sudah 3 bulan. 3 bulan, Bu. Sekarang amati, selama 3 bulan, kan adik sudah bekerja 3 bulan nih. Nah, wujud bela negara, wujud yang pertama tadi adik-adik lakukan tentang apa? Jadi tulis ya, cinta tanah air, ya cinta tanah air misalnya. Yang adik lakukan untuk mewujudkan bahwa saya cinta tanah air dalam bekerja, tunjukkan, ceritakan. Paham ini? Ya. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana adik-adik menerapkan nilai kedua ini di tempat kerja. Jadi yang kita sebutkan diri sendiri ya, penerapannya ya, di tempat kerja selama 3 bulan ini. Kemudian setia kepada Pancasila wujudnya apa. Nah, kemudian dan sebagian sampai 5 ini. Oke, paham nih? Ya. Terus ada tugas kedua, nih, tugas kelompok. Nah, tugas kelompok nanti ada 2 nih tugasnya. Adik-adik nanti lihat ya, lihat di Zoom di link ini ya, semua lihat ada 2 kelompok. Nanti saya masukkan di LMS. Kelompok pertama nanti lihat di link yang pertama itu, lumbung padi. Kemudian kelompok kedua ya, itu melihat tentang tambang pasir. Ya. Setelah adik-adik lihat ya, nanti berarti masing-masing kelompok 5 orang nih. Adik-adik lihat, adik-adik bahas. Yang dibahas adalah bagaimana pemecahan masalahnya saja. Tapi pemecahan masalah itu dihubungkan dengan ini lagi 5 tadi, ya, dihubungkan dengan ini. Jadi dihubungkan dengan cinta tanah air, ya, kesadaran berbangsa, nih. Ya, oke, paham ya? Dihubungkan dengan penerapan nilai-nilai bela negara. Oke? Paham adik-adik? Paham, Bu. Boleh ya? Jadi ada 2. Nah, jangan lupa kalau ngupload, nanti ada ruang upload tugas, itu kalau harus PDF. Jangan Word ya, jadi di-convert lagi ke PDF. Makanya ini kirim dalam PDF, yang ini juga kirim dalam PDF. Jangan bikin repot Bude, kalau dikirim model macam-macam susah. Kalau PDF klik langsung dibuka, bisa buka ya, karena ringan juga. Oke. Nah, itu tugas wawasan kebangsaan. Nah, kita lanjut dulu. Sekarang kita masuk ke analisa isu kontemporer sudah. Mudah-mudahan cukup waktu. Nah, adik-adik sekarang sekelas info saja. Chat saja ya. Apa yang dimaksudkan dengan isu? Itu aja. Isu. Silakan ketik. Langsung kirim. Oke, ya. Kita mulai. Pertama, Dedi. Izin ke toilet, Bude. Waduh, toiletnya ditutup. Oke, kita coba sekarang. Oke, Patriani.
masalah. Ismet, permasalahan. Leoni, Bude, maaf suaranya tidak jelas. Iya, saya nggak jelas, Kak. Halo, Leoni? Bisa menjawab? Iya, Suaraku Bude. Tadi suara Bude saya sempat hilang, Bude. Oh iya, wes. Oke. Sekarang sudah. Mungkin pas tak tutup. Oke. Kemudian Dedi permasalahan, Ermita permasalahan, Dedinya 2 ya, Dedi As, Dedi sama. Kemudian Mulyana sesuatu yang menimbulkan polemik tentang seseorang organisasi. Oke. Putri permasalahan, Laude isu adalah masalah yang harus didepankan untuk segera diselesaikan. Yes. Angri isu masalah-masalah yang terjadi. Oke. Nah, terima kasih ya chatnya adik-adik. Nah, iya, isu itu adalah masalah, permasalahan. Betul. Isu itu kabar-kabar burung ya, gosip show gitu. Carlota ya, yang tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, itu semua namanya isu. Cuma di dalam hal ini, nah, isu yang kita cari adalah isu yang perlu dicari permasalahannya. Maka ada tools, ya, alat untuk mencari isu. Oke, saya langsung ke ini, ya. Lanjut, kita ke alat. Jadi, alat yang kita, oke, ini ya analisa isu kontemporer. Nah, jadi alat tadi isu adalah permasalahan, kabar-kabar burung, ya, berita-berita, ya. Nah, tapi isu yang kita harapkan di sini adalah isu yang bisa dianalisa. Kita menggunakan analisis, ya, isu dengan menggunakan alat APKL. Mencari masalah yang dikedepankan, mencari masalah yang diutamakan, maka kita menggunakan alat APKL. Nah, ini APKL itu apa? Tuh, aktual. Nih, aktual. Aktual adalah masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Oke, sip ya. Ingat ya. Aktual berarti pembicaraan orang banyak dan ya benar-benar terjadi. Oke. Kemudian ada 2. Yang kedua, problematik. Harus mengandung unsur problematik. Apa itu problematik? Mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Oke. Ya. Jadi mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Itu problematik. Nah, kemudian ketiga, kekhalayakan. Ya, nih. Nih, menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya kepentingan satu orang atau kelompok tertentu. Oke, ketiga ya, menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan satu orang atau kelompok tertentu. Ya. Oke. Keempat, nih. Nah, keempat ini kelayakan. Jadi permasalahan itu, isu itu jadi kewenangan atau tugas kita untuk menyelesaikan. Ingat ya, kelayakan adalah tugas kita, jadi kewenangan atau tugas kita untuk menyelesaikan. Oke, tuh ada 4. Nih, ya paham ya, beda ya. Jadi saya ingatkan lagi, aktual betul-betul terjadi. 2, problematik, yaitu perlu dicari permasalahan dan dicarikan penyebabnya. Ketiga, kelayakan, mengandung kepentingan orang banyak. Kemudian kelayakan menjadi kewenangan dan tanggung jawab kita untuk menyelesaikan itu. Nah, ini alatnya, Dek. Nih modelnya alatnya. Nah, nih. Jadi nanti adik-adik tuliskan semua isu itu di sini. Isu-isu permasalahan, jadi yang ada di sini.
Nanti PR-nya nanti adalah permasalahan yang ada di tempat kerja. Tapi ini contohnya bukan tempat kerja dulu ya. Jadi kita coba ke isu kontemporer. Kemudian kita kasih nilai nanti. Nilai A-nya berapa? Ini skornya kita menggunakan skala Likert ya. Sangat besar, besar, sedang, kecil, sangat kecil. Semakin aktual maka semakin tinggi skornya, kan gitu ya. Semakin problematik maka semakin tinggi juga skornya. Semakin kurang maka semakin rendah untuk kepentingannya dan sebagainya. Nah, nanti dikasih skor dan ditotal. Untuk masalah, maka masalah harus menggunakan kalimat negatif. Rendahnya, kurangnya, belum adanya, atau boleh juga kalimatnya positif tapi kontennya negatif. Contohnya tingginya ya, tingginya angka kematian. Tingginya ya, tingginya apa atau banyaknya narkoba misalnya. Itu banyak tapi kontennya kan negatif ya. Ya. Jadi isu masalah adalah negatif. Ya, bukan meningkatnya, bukan. Nah, tapi masalah pasti adalah negatif. Meningkat boleh, ya, meningkatnya, ya, atau nggak usah pakai meningkatnya, misalnya banyaknya aja, meningkatnya atau banyaknya lah, banyaknya narkoba, banyaknya korupsi, gitu aja, yang sifatnya itu. Nah, ini contohnya. Ya, jadi jangan lupa ya sekali lagi isu kalimat negatif. Nah, setelah ini contoh ya, ini contoh ya, ini contoh. Jadi itu kan isu kontemporer ini isu negara ya. Kita coba ini contohnya. Ini contoh. Jadi adik-adik tuliskan semua isu. Nah, misalnya ini masih saya tuliskan COVID ini karena waktu itu masih ada COVID. Jadi contohnya gini. Banyaknya hoax, banyak. Tapi kan ini kontennya negatif. Banyaknya hoax, banyaknya narkoba, banyaknya koruptor, masih adanya terorisme, money laundering dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita kasih nilai aktual. Benar nggak terjadi? Oh, hoax. Ya, terjadi, sedang terjadi. Dan semua ini sedang terjadi dan betul-betul terjadi. Silahkan kasih nilai 5 semua misalnya. Kan betul-betul terjadi nih. Semuanya betul terjadi. Nah, kemudian kita lihat problematiknya. Nah, nih. Bagaimana problematiknya? Hoax misalnya. Ini bisa. Oh iya, perlu dicari pemecahannya dan harus tahu penyebabnya. Maka dikasihlah 5. Misalnya ya. Kemudian apakah hoax ini kepentingan orang banyak gitu ya, menyangkut kepentingan orang banyak? Oh iya, kita kasih 5 misalnya. Terus apakah jadi kewajiban kewenangan kita? Kayaknya sih iya juga sih, karena kita suka menyebarkan hoax, kasih 4 misalnya ya. Terus banyaknya narkoba, demikian juga. Banyaknya korupsi, ya, misalnya ini 5 contohnya. Ini contohnya kebetulan ini yang membuat masalah ini misalnya bagian KPK atau apa. Nah, jadi jadilah kewenangannya, kasih 5 misalnya. Dan sebagainya. Kasih nilai, skornya dapat. Nah, adik-adik ingat ya, kalau di dalam skor ini APKL sudah dapat skor 1 saja yang tinggi, maka inilah yang diambil. Jadi isu utama 1. Tapi jika misalnya ini ya, ini ternyata di COVID ini yang tertinggi ini, yang lain sudah tidak ada skor yang tinggi, maka inilah yang dijadikan cari penyebabnya. Tapi seandainya contohnya ada 2, nih, yang 20 ada korupsi dan COVID, maka karena lebih dari 1 angka yang tinggi, maka kita lakukan lagi dengan USG. Ya,
Kalau yang rendahnya itu seperti 17 ini ranking ke bawah, nggak usah dicari USG. Yang di USG adalah apabila ada skor yang paling tinggi lebih dari 2. Maka kita lakukan USG. USG itu apa nih? Ya. Nih. Besar produksi dan reputasi. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, mendesak. Seberapa banyak sih waktu untuk menyelesaikan? Apakah permasalahan itu bisa ditunda atau harus segera? Itulah namanya serius. Ya. Paham ya? Seberapa waktu untuk menyelesaikan itu? Bisa ditunda atau tidak? Semakin bisa ditunda berarti semakin kecil nilainya nanti. Gitu. Dan terakhir adalah grow-nya. Nah, seberapa besar sih perkiraan tambah buruknya, penyebarannya? Ya. Kayaknya permasalahan ini gampang sekali ya mempengaruhi orang lain. Nah, berarti itu gampang sekali menyebar. Nah, itu berarti grow-nya, pertumbuhannya. Nah, nanti USG gini. Ya, sama dengan tadi. Kita masukkan ya. Kemudian kita nilai lagi dengan skala Likert lagi. Oke, paham ya? Ini contoh. Contohnya tadi kan ada nomor 20 ini tentang korupsi dan COVID tadi. Nah, masukkanlah di sini. Banyaknya korupsi dan semakin tingginya penyebaran COVID misalnya. Maka ini yang kita uji, yang lain nggak usah. Ya. Nah, banyaknya korupsi, coba kita lihat. Bagaimana tentang urgennya? Yaitu gawat, menyangkut jiwa, keuangan, reputasi, produksi. Antara korupsi dan COVID, mana yang tinggi? Misalnya. Urgennya mana, Dek? Misalnya, oh urgennya ini gawat ini, karena kematian manusia. Kasih nilai 5. Berarti korupsi di bawahnya. Kan gitu ya? Nah, terus seriusnya, seberapa waktu mendesak untuk menyelesaikan? Nah, ternyata antara korupsi dan COVID, nah ini kayaknya ini mendesak. Kalau nggak segera diobati, semakin mati ini orang. Ya, cepat sekali matinya ini dibandingkan korupsi. Korupsi kan bisa ditunda ini, ya, waktu untuk menyelesaikannya. Berarti lebih cepat ini dibandingkan korupsi. Waktu untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian pertumbuhannya. Bagaimana antara COVID dengan korupsi? Oh, pertumbuhannya ya lebih cepat ini. Karena satu ruangan AC, satu orang bersin, pilek, sore semua pilek. Ya kan? Berarti pertumbuhannya bukan cuma pilek, langsung COVID-nya kena positif semua. Ya kan? Kita adakan pertemuan 20 orang di ruangan tertutup. Satu orang positif. Afring, gebres gitu ya. Tidak pakai masker. Wah, pasti deh. Sore dites positif semua. Berarti ini tapi kalau korupsi ya belum tentu orang segera ikut koruptor. Kalau imannya yang kuat, ya. Kemudian kita punya perilaku yang baik, pasti no, saya nggak mau korupsi. Maka pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan dengan nih. Maka ketemulah nih. Berarti inilah yang diangkat menjadi isu utama. Understand ya, Adik-adik? Jadi USG digunakan apabila ya di APKL dapat lebih, skor tertingginya lebih dari 1. Tapi kalau di APKL saja sudah ketemu 1, hanya 1, maka nggak perlu dilakukan USG. Understand? Yes ya. Oke. Ya. Itu. Nah, sekarang kita sudah ketemu nih isu utamanya apa. Maka kita mencari penyebabnya.
Nah, inilah yang digunakan mencari penyebab. Nah, jadi penyebabnya nih, jadi yang kita tadi contohnya isunya adalah COVID ya. Ini kan tadi yang ketemu ranking satunya COVID nih, ya. Maka masukkan di sini. Oke? Jadi yang ketemu di peringkat 1 langsung masukkan di isu utama. Atau kalau di APKL saja ketemu, misalnya cuma 1, ya dari APKL ini yang ranking 1 itulah masukkan di kepala ikan. Jadi kita menggunakan kepala ikan ini, ya, ikan batu atau ikan ekor kuning terserah lah ya. Nah, ikan disinilah ditulis banyaknya atau tingginya penyebaran COVID. Taruh sini. Penyebab kalimat juga negatif. Ya. Oke. Sekarang saya masukkan. Apa yang dimasukkan skill? Dilihat penyebab dari skill. Skill adalah keterampilan manusianya. Kita lihat manusianya. Bagaimana keterampilan manusianya? Manusia siapa ini? Ya manusia petugasnya, ya manusia yang dilayani. Yang jelas manusia. Skill. Oke, paham ya? Skill adalah manusia ya dalam segi keterampilan dan pengetahuannya. Oke. Supplier itu adalah pasokan. Artinya input ya, Nah, ini yang mensuplai, memasok tentang kejadian ini, ya. Nah, contohnya di sini bisa dilihat dari sumber daya organisasi itu yang ada, misalnya bisa dilihat dari sarana prasarananya, ya, dilihat dari keuangannya, ya, dilihat dari apa medsinnya, ya. Nah, inilah supplier. Ya. Tuh. Oke, ya, pasokan inputnya yang menjadikan masukan yang bisa dilihat dari kalau orang itu sumber daya itu ya man, method, money itu loh ya dari sarana apa ya dari sarana bahan ya bahan alat sarana prasarananya keuangan ya itu di supplier ya. Nah, sistem ini adalah contohnya sistem adalah misalnya SOP ya, SOP. Petunjuk teknis. Kan itu kan sistem ya. Kemudian regulasi ya, regulasi. Terus sistem itu ya. Alur. Nah, itu kan sistem ya. Sistem. Nah, metode bagaimana ya metode itu adalah sistem. Metodenya bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, itu cara kerja ini adalah sistem. Nah, kemudian surrounding. Nah, surrounding itu kan lingkungan. Nah, ini bisa dilihat dari misalnya jarak antara pelayan dan tempat ya. Pelanggan dengan tempat penyelenggara misalnya kalau ya orang kesehatan misalnya ya kalau orang kampus ya jarak antara mahasiswa dengan kampusnya itu kan lingkungan ya jarak jauh dekatnya penyelenggara pelayanan itu berarti surrounding. Kemudian bisa juga dilihat dari cuaca lingkungan. Bisa dilihat dari topografinya, itu lingkungan. Bisa dilihat dari bisingnya atau apa ya, ketidaknyamanan daripada lingkungan itu juga bisa. Kemudian bisa juga kebiasaan lingkungan, misalnya kebiasaan masyarakat yang menganggap pendidikan itu nggak perlu. Itu kan kebiasaan negatif yang ada di masyarakat, di lingkungan kita, kebiasaan negatif. Kebiasaan membuang sampah di sembarangan.
Itu kan mindset ya, kebiasaan-kebiasaan. Misalnya apa ya? Kebiasaan berkerumun, kebiasaan. Nah, itu ada di surrounding. Oke? Nah, ini harus terisi semua. Ini. Nah, kemudian kita cek nanti, caranya ngecek bagaimana? Nah, kita coba dulu ya. Kita coba, ini contohnya COVID tadi, penyebaran COVID. Kalau dari dilihat di skill, misalnya contohnya ya, mungkin kurangnya pengetahuan, atau kurang pahamnya tentang COVID. Ya, masyarakat yang kurang paham tentang COVID. Boleh begitu? Ayo dibuka mikrofonnya, yuk kita bantu. Ya, misalnya kurang pahamnya masyarakat tentang COVID. Boleh ya? Kemudian kalau dari petugas misalnya kurangnya pengetahuan atau kurang pahamnya penggunaan APD. Ini misalnya untuk petugasnya. Itu boleh dimasukkan skill. Nah, kemudian suppliernya, misalnya ini tentang COVID. Misalnya kurangnya hand sanitizer dan masker, kan itu pasokan ya. Kurangnya tempat cuci tangan, misalnya. Nah, itu supplier. Atau kurangnya dana, enggak usah dana disebutkan, enggak usah dulu dana, ya, misalnya. Nah, itu supplier, ya. Nah, kemudian sistem. Misalnya sistem itu prokes, belum adanya prokes atau belum diterapkannya prokes. Prokes itu protokol kesehatan dulu ya, yang jaga jarak, tutup masker, kemudian apa itu cuci tangan. Nah, itu kan prokes. Kemudian belum diterapkannya PPKM. Nah, itu semua adalah sistem. Surroundingnya misalnya apa ya? Kebiasaan berkerumun, ya kan? Kebiasaan pesta, ya, atau kebiasaan berkerumun gitu aja. Nah, ya, itu masuklah di surrounding. Atau bisa juga pengaruh musim hujan, bisa enggak ya? Nah, misalnya ini surrounding. Nah, kemudian kita cek deh, kita cek nanti nyambung enggak, misalnya ngeceknya begini. Jika kurangnya pengetahuan masyarakat tentang COVID, maka mengakibatkan tingginya penyebaran COVID. Nyambung nggak, Dik? Ayo, situ yang jawab. Nyambung. Nyambung. Berarti ini penyebab. Kemudian, jika petugas kurang terampil dalam penggunaan APD, mengakibatkan penyebaran COVID semakin tinggi. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung. Berarti boleh nih dipakai. Kemudian supplier. Jika kurang tersedianya hand sanitizer mengakibatkan ini. Masuk? Masuk. Betul. Jika misalnya kurangnya kesediaan masker, nyambung ya? Nyambung, Bu. Ya, terus kurangnya apalagi cuci tangan, nyambung, kan? Ya kan? Berarti Ya. Oke. Berarti itu semua boleh. Nah, kemudian sistem. Jika prokes, jika belum diterapkannya prokes, maka mengakibatkan penyebaran COVID. Nyambung ya? Nyambung, Bu. Ya, Bu De. Jika belum adanya penerapan PPKM, maka nyambung. Jika ya masyarakat suka berkerumun, maka mengakibatkan penyebaran. Oke. Ya. Jika lagi tadi musim berhujan terlalu panjang mengakibatkan ya. Kemudian supplier bisa juga jika kurang makanan bergizi dan vitamin maka mengakibatkan. Boleh ya? Boleh. Jadi nanti adik-adik cek, kalau nggak nyambung nggak usah.
Misalnya, jika apa ya yang nyambung COVID. Jika belum ada rumah, maka mengakibatkan COVID. Masuk enggak nih rumah dengan COVID? Tidak, Bude. Tidak. Ya gitu. Ya. Oke. Nah, kalau enggak nyambung berarti hilangkan, jangan dimasukkan. Nah, caranya adik masukkan sebanyak-banyaknya. Ya, nanti adik PR-nya ini mencari isu di tempat kerja. Ya, tuh. Nah, setelah itu adik-adik ada tugas lagi satu nih. Semua yang ada di duri-duri, nah ini tulang ya, tulang atau duri, tulang ikan. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7, maka yang di tulang-tulang ikan tuh langsung masukkan di sini. Nih, kalimatnya persis. Misalnya kurang pahamnya tentang COVID, kan gitu. Kurang terampilnya penggunaan APD, kurangnya hand sanitizer dan masker, ya, kurangnya makanan bergizi dan vitamin, kan gitu ya. Kemudian belum diterapkannya prokes, kemudian belum diterapkannya PPKM, apalagi pokoknya semua yang ada di tulang-tulang masukkan sini. Oke, setelah itu cari kegiatannya, pemecahan masalah, ide, gagasan, langsung kegiatannya. Misalnya tadi kan yang pertama kurangnya pemahaman, maka bisa melakukan sosialisasi tentang COVID. Nah gitu. Kemudian keterampilan tadi ya, penggunaan APD, maka ditulis ini melakukan pelatihan penggunaan APD yang benar. Kan gitu ya. Terus tadi kan ada hand sanitizer dan masker. Ya, langsung menyediakan hand sanitizer dan masker. Gitu. Jadi ini kalimat semua kalimat kegiatan. Boleh ya. Satu penyebab bisa 2 kegiatan. Boleh. Atau ya kegiatannya penyebab masalahnya 2 dijadikan satu kegiatan, ya enggak apa-apa. Ya enggak boleh ada penyebab, enggak ada solusi. Nah, itu enggak boleh. Oke? Nah, inilah adik-adik yang adik-adik lakukan untuk modal nanti merancang aktualisasi. Jadi alat ini yang digunakan nanti. Nah, sekarang PR-nya, sudah waktunya mau habis nih. PR-nya adik-adik nanti membuat mulai dari ini, ya, mencari isu ini ya, APKL ini ya, mencari isu sebanyak-banyaknya, tapi isu yang kita tuliskan adalah isu di instansi, di tempat kerja adik. Ya, oke. Habis itu adik-adik membuat firstborn. Nih, ya. Jadi nanti seperti itu tadi Bude ya. Nah, masukkan yang di APKL, ketemu satu, masukkan sini, cari. Jika maka. Setelah itu adik masukkan di sini. Selesai. Tugas ini nanti dipaparkan pada saat pertemuan kedua, yaitu hari, tunggu saya cari dulu. Kita masuk lagi di hari, adik itu angkatan berapa sih? 21 ya? Oh, di hari Kamis. Di hari Kamis. Saya lihat di jadwal itu hari Kamis, ya, jam 1. Adik-adik kirim, dipaparkan. Ya. Tapi, jadi ini tugasnya, ini tugas individu. Ya, ini 1, menganalisis isu utama di tempat kerja dengan menggunakan alat analisis APKL. Kalau APKL dapat 2 yang tinggi berarti lanjut USG ya. Nah, kalau sudah APKL 1 berarti nggak usah USG. Kemudian 2, menganalisis penyebab masalah dengan firstborn. Oke, kemudian mencari alternatif pemecahan dengan tabel tadi. Ya, itu tugas kita. Nah, sekarang
adik-adik nanti untuk learning journal dan tugas kelompok boleh besok di-upload. Tapi untuk tugas individu jangan di-upload dulu. Nguploadnya adalah setelah pemaparan. Jadi setelah tanggal 13/6 itu kita masuk, kita paparkan semua, kita koreksi, kita perbaiki sama-sama, ya. Jadi nanti saling memberikan masukan. Kalau sudah bagus baru dikirim, supaya nilainya bagus. Kalau yang dikirim apa adanya, saya yang pusing Bude nanti, kan gitu, ya. Jadi itu. Jadi paparkan dulu, kemudian perbaiki. Setelah diperbaiki, terutama langkah-langkahnya ya yang diperbaiki adalah bagaimana isu itu, menghitung, mencari isu utama, kemudian bagaimana letaknya skill, supplier, surrounding, dan sistem. Kalau sudah pas, pemecahannya pas, sudah bagus, baru kita upload. Jadi nguploadnya nanti bisa hari Kamis malam aja, atau Kamis setelah diperbaiki lah. Pokoknya hari Kamis. Nanti saya buka di hari Kamis. Oke? Jadi untuk pertemuan kedua, adik-adik siap ya, dipaparkan tugas individu untuk mencari isu penyebab dan gagasan, ide gagasan di tempat kerja. Di tempat kerja. Yang dicari adalah di tempat kerja kita. Oke? Sip ya? Nah, kalau sudah sip, ada pertanyaan? Karena waktu tinggal 2 menit kayaknya sih. Kan kita berakhir jam 9. Ada pertanyaan? Yuk. Ya, Dedi. Silahkan Dedi Aswan. Ya, terima kasih Bude, izin bertanya Bude. Seperti ini mau diupload kemana ya Bude? Karena sampai sekarang saya mungkin dan nanti saya teman-teman siapkan. belum Ya, ada memang. ini. Iya, Belum ada betul. akses. Jadi ini tadi sempat sudah saya tanyakan panitia, kok LMS-nya belum buka. Nanti saya siapkan. Nanti Bude habis ini kalau LMS sudah siap, pasti sudah saya siapkan. Oh iya, iya. Kapan diupload tugas itu, kapan diupload. Jadi nanti dilihat di penugasan. Ada tugas tadi, ya. Oh, iya. Kemudian nanti bisa dilihat juga yang tugas kelompok, siapa saja kelompok saya, nanti ada di LMS. Ya, jadi gitu, jadi sabar dulu. Iya, baik. Ini panitianya belum buka LMS ini ya. Iya. Mungkin Soalnya adik-adik kami juga juga belum lihat ini iya, belum siapa punya namanya akun. Bude. Iya, Ya, belum oke. punya akun juga Bude. Ya, Terima sabar. kasih. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya tentang tugas? Kalau penguploadan nanti dulu, nanti kami siapkan, Bude siapkan. Ya. Ada bertanya? Sudah sip? Tentang tugas dan apa saja? Kemudian jangan lupa ya tugasnya kalau yang untuk melihat sejarah Indonesia itu tadi nggak usah diupload. Ya, itu nggak usah diupload. Ya, itu hanya saya melihat brainstorming aja besok hari Kamis sebelum masuk pemaparan saya tanyakan itu semua untuk memperdalam tentang wawasan kebangsaan kita. Ya. Masing-masing. Oh iya, Laude, silakan adik Laude Muhammad. Ya. Iqbal Bu, Bude. Halo Bude. Ya. Bude ini sebenarnya bukan mau bertanya sih Bude. Ini mau ini aja mau minta materinya Bude hari ini mungkin bisa di-share ya. ke Nanti kita Bude. Tak upload di iya, LMS. Nanti di situ ada bahan tayang, semua nanti ada. Ya, siap. penugasan. Ada. Siap, Sabar, Bude. nanti saya upload. Ini LMS-nya ini belum ada nih. Ya, gitulah ya. Nanti Atau ada mungkin, semua ya. Iya, Untuk kalau bahan itu tayang ya, bahan tayang yang saya sampaikan ini ada. Kemudian tugas-tugas kelompok juga ada, tugas individu ada ya. Terus kapan nguploadnya nanti saya buka ya. iya, siap. Ya. Oke. Ini sih Bude karena ya belum bisa di-upload Bude mungkin bisa di-share setelah ini Bude karena kita kan untuk membuat tugas mungkin berdasarkan bahan materi dari Bude juga. Jadi mungkin bisa lebih Kemudian cepat. lewat siapa? Berarti harus salah satu ya. Iya, salah siap, satu Bude. Japri Bude Siap, di WA Bude. nanti saya lewatkan situ ya. Iya, Mungkin yang siap, Bude.
saya kasih nanti bahan tayang, kemudian tugas ya mungkin ya. Siap, iya Tugas Bude. individu sama Untuk tugas-tugas iya, saja ya iya, supaya yang bisa mengerjakan. Ya, siapa nanti nomor WA-nya Bude tadi kan ada ya? iya Bude. 0813 ya, 0 4107 7227. Salah satu aja ya. Yang kalau japri gitu jangan banyak-banyak, jangan japri semua. Ya, siap nanti Bude. salah satu nyebarkan ke temennya ya. Iya Jadi siap Bude. saya ulang ya 0813 0813 4107 41. 7227. Oke, ya Siap nanti Bude. saya lewat WA-nya Iqbal. Iya, Siapa? siap Bude. Iya, Dedi Iqbal Bude. atau Laude? Iqbal Bude. Oh ya Iqbal. Iqbal. Laude Muhammad Ya Iqbal Bude. nanti saya lewat Iqbal saja, Iqbal Siap. nyampaikan ke teman-temannya. Iya, Oke. siap Bude. Ya. Terima kasih Ada Bude. pertanyaan? Kalau nggak ada, kita berakhir sampai sini aja ya. Cuma belum tahu kelompoknya sih. Ya, tapi bisalah melihat-lihat dulu di YouTube-nya apa saja isinya, ya. Nah, nanti tugasnya kan 2 kelompok saya share semua. Nanti berarti yang adik lihat adalah sejarah berdirinya Indonesia. Kemudian ada dua video yang dilihat di YouTube. Nah, itu boleh juga dilihat semua. Nanti tinggal kita ini pasnya di kelompok mana gitu aja. Ya. Oke. Nah, tapi kalau nanti habis ini langsung LMS sudah disiapkan ya, saya masukkan di LMS. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini aja ya. Karena kita berakhir sampai jam 9 ya. Kayaknya jadwalnya gitu sih. Iya, jam 9, Bude. Oke. Oh, kamu Gina. Gina, waktunya Bude. sudah cukup kan? Iya, sudah, Bude. Ya. Kalau memang nggak ada yang bertanya, kita berakhir sampai di sini. Untuk adik-adik semuanya semangat ya, semangat. Ini hari pertama harus semangat ini. Tapi Siap, jangan Bude. cuma hari pertamanya aja semangat ya. Iya, Bude. Sampai akhir hayat latsarnya harus semangat. Dan harus sukses. Karena apa? Latsar 1 kali loh. Ya, nggak berhasil berarti batal CPNS-nya. Nah, tidak ada mengulang. Hanya 1 kali. Maka serius, pertama jaga kesehatan. Itu saja. Jaga kesehatan. Dan rilekkan diri Anda. Nah, dengan tugas-tugas mana rileks ya. Tapi tugasnya Bude gampang kok. Yang penting paham kan gampang ya. Ya, yang nggak paham itu kalau kita dibikin putar-putar kepala, kayaknya enggak kok, gampang, semua bisa. Sip. Saya pamit, Dek Gina, Bude pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Terima Allah kasih kita banyak, Bude. Terima kasih hari banyak ini Bude adalah materinya. keadaan Terima kasih banyak Bude. Sehat selalu the Bude. best. Ya, Gin, Iya, Bude. kita berdoa enggak? Oh iya, boleh. Berdoa dulu deh. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, pembelajaran yang kita terima dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bude pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Kamis tanggal 6 Oktober. Ya. Oke, masih dengan materi yang sama. Pembelajaran agenda 1 ya, masih dengan materi yang sama. Oke, makasih. Dadah. Iya Bude. Izin Bude bisa berfoto terlebih dahulu sebelum meninggalkan. Silakan. Ya, silakan yang foto. Saya senyum. Ayo senyum semua. Nah, pakai begini ya, semangat yo. Tangannya satu aja semangat. Siap Bude. Oke, ya. Hitung. Siapa yang foto ini? 1, 2, 3. Oke.
1, Dah. 2, 3. Oke, Bude. Oke, makasih ya. Makasih, Bude. Saya pamit. Iya, makasih Bude. Makasih Bude. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi itu pembelajaran untuk agenda 1 yang akan kita lanjutkan pada hari Kamis nanti tanggal 6 Oktober. Semoga pembelajaran hari ini tuh bisa dipahami dengan baik. Terus mohon kurang lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu bisa kembali ke main session terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Baik, terima Gina. kasih, Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam.